Jadi tampaknya para pemain Jepang ini menikmati jalannya pertandingan seperti mereka lagi latihan. Mereka tidak mendapatkan pressure yang berarti dari para pemain timnas Indonesia kita. Walaupun memang para pemain dari timnas Indonesia kita bekerja keras, luar biasa. Lari ke sana, lari ke sini, ya kan? Coba tackle, coba pressing, tapi gak efektif, Pak. Kenapa gak efektif? Karena tidak bisa bermain sebagai satu unit. Kenapa tidak bisa bermain sebagai satu unit? Karena saya jujur tidak melihat ada bentuk permainan dari segi taktik dari tim nasional Indonesia. Jadi sepertinya, atau mungkin juga saya salah, kalau saya melihat para pemain timnas Indonesia kita itu sepertinya menjaga telur di belakang. Tapi akhirnya telur ini kan pecah. Berkali-kali pecahnya. Karena pada saat para pemain Jepang itu maju, menusuk ke dalam, para pemain timnas Indonesia kita itu malah mundur. Coba perhatikan saja deh, nonton lagi gol-gol dari Jepang. Nonton lagi pada saat para pemain Jepang itu menyerang. Gak ada para pemain kita dari lini pertahanan itu yang bisa pressing ke depan. Oke, para pemain tengah kita memang ada, tapi gak jalan juga. Karena seperti yang saya katakan di konten preview dari pertandingan ini, bahwa Jepang mainnya tuh simple banget. Kasih bola ke pemain yang free, kemudian pemain yang free yang menguasai bola itu akan menunggu pemain lain melakukan pergerakan tanpa bola. Ya, itu yang saya katakan. Ya, kalian bisa nonton lagi konten preview dari pertandingan ini. Dan yang akan bergerak tanpa bola itu bukan satu pemain, Pak. Tapi minimal ada dua. Dua itu akan bergerak. Untuk apa mereka bergerak? Mengacaukan konsentrasi dari para pemain tim lawan. Itu juga lah yang terjadi di pertandingan hari ini. Sehingga mayoritas gol dari para pemain Jepang itu dihasilkan dari dalam kotak penalti pertahanan Indonesia dan juga bisa dicetak oleh pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Hanya satu gol itu yang dicetak oleh Kamada dengan melakukan pergerakan dengan bola. Tapi sisanya itu pada saat ada pemain Jepang melakukan pergerakan tanpa bola. Mulai dari gol pertama. Jadi artinya Jepang bukan saja unggul dari segi kualitas individu para pemain mereka, tapi juga dari segi teamwork. Kenapa? Karena taktik mereka jalan. Mereka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Pemain Indonesia mau counter sudah di-press. Gak ada satupun passing yang akurat pada saat counter. Ada passing diberikan ke ruang kosong, tapi terlalu jauh. Skill-skill individu dari para pemain timnas Indonesia kita gak jalan. Bukan karena mereka gak kuat mental, enggak lah. Pemain-pemain yang bagus kok. Mayoritas bermain di Eropa. Tapi gak ngerti harus lakukan apa di atas lapangan. Artinya, pada saat para pemain Jepang itu main high pressing, gak ada yang namanya counter pressing. Dan pada saat para pemain Jepang mengandalkan crossing, gak ada yang namanya counter taktik. Apa counter taktik itu artinya? Artinya coba untuk mempersempit ruang